apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena sopir belum menguasai kendaraan lantaran masih belajar, sebuah minibus terjun ke Kali Anyar, Kota Solo. Hanya gara-gara tersinggung diusir karena salah masuk ruang karaoke, seorang pria bersama rekannya mengeroyok pengunjung karaoke lain hingga tewas. Mahalnya harga kebutuhan pokok, warga rela antre demi mendapatkan paket sembako murah. Kita ke informasi pertama. Sebuah minibus terjun ke Kali Anyar, Kota Solo pada Rabu siang. Diduga sopir yang sedang belajar belum menguasai cara berkendara sehingga minibus terjun ke kali. Beruntung sopir dan pendampingnya selamat. Minibus jenis Honda Brio ini tercebur ke Kali Anyar di Kota Solo Rabu pagi. Karena kerasnya benturan saat terjatuh, kaca depan minibus pecah. Tim SAR gabungan bergotong royong bersama warga mengevakuasi minibus ke badan jalan menggunakan seling atau tali kawat. Beruntung sopir dan penumpang berhasil selamat setelah dievakuasi warga. Namun keduanya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena menderita luka. Kecelakaan terjadi saat pengemudi bernama Sri Lestari sedang belajar menyetir. Diduga belum bisa menguasai cara menyetir dengan baik, minibus akhirnya terjun ke dalam kali. Korban ini adalah latihan nyetir, namanya Lestari, namun tadi didampingi sebenarnya dari dalam itu didampingi Mas Wisnu, dikeluarkan ya. Kemudian setelah posisi merasa lurus, ini gantian yang memegang. Nah ini begitu dia berganti posisi, begitu dijalankan ini langsung pulang saja. Iya. Matic. Itu jalan lurus gelondor langsung masuk kali atau gimana? Ya, Pak. Kurang dari 2 jam, minibus berhasil dievakuasi ke badan jalan. Heri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Hanya gara-gara tersinggung ditegur karena salah masuk ruang karaoke, seorang pemuda di Kabupaten Demak mengajak rekan-rekannya mengeroyok pengunjung karaoke lain hingga tewas. Korban ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan Lingkar Demak, Botorejo dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim Resmob Satuan Reskrim Polres Demak menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap Rohmatullah asal Bonang, Demak. Salah satu pelaku bernama Ali Fauzan merupakan dalang pengeroyokan. Menurut Ali, pengeroyokan dipicu rasa tersinggung saat ia salah masuk ke sebuah ruang karaoke liar di mana korban berada. Saat itu emosinya mendidih lantaran diusir keluar oleh korban. Karena tidak terima, pelaku kemudian keluar dan mengajak teman-temannya mengeroyok korban. Habis itu sampai atas, korban itu lari ke atas atau kamu yang nyeret? Itu lari ke atas. Lari ke atas? Ya. Setelah korban lari ke atas, apa yang kamu lakukan? Itu masih dijajah. Sama kita kawan-kawanmu, ya, termasuk kamu? Ya. Kamu injak apanya? Kepalanya? Ya, saya injak. Posisi nginjaknya itu sudah di jalan aspal atas atau masih di jalan setapak? Sudah di jalan aspal. Korban sempat berupaya melarikan diri namun tidak berdaya. Ia kemudian dihabisi pelaku dengan senjata tajam. Diduga korban tewas karena kehabisan darah akibat sabetan senjata tajam. Kami tangkap atas nama Sony, Soekarno, Mukti, dan Ali Fauzan. Fauzan inilah pelaku utama yang memukulkan gelas ke muka daripada korban. Jenazah Rohmatullah ditemukan bersimbah darah di Jalan Lingkar Demak, Botorejo. Hasil otopsi menyebutkan korban tewas karena kehabisan darah. Petugas menemukan pecahan kaca di lokasi yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak.
Seorang pria ditangkap polisi karena memeras sebuah toko swalayan kecil di Kabupaten Klaten. Pelaku minta uang ratusan ribu rupiah sambil mengancam karyawan dengan senjata tajam. Berbekal petunjuk rekaman kamera pengawas toko swalayan kecil, polisi meringkus pria bernama Aspori berusia 44 tahun. Aspori dilaporkan pemilik toko karena melakukan pemerasan dengan senjata tajam. Pelaku meminta uang ratusan ribu rupiah sambil mengancam karyawan dengan sabit. Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2023. Karena karyawan tidak menyerahkan uang, pelaku kemudian merampas uang sebanyak 800 ribu rupiah lalu kabur dengan sepeda motor. Pelaku berdalih nekat memeras karena terdesak kebutuhan hidup dan ingin kembali ke Jakarta. Yang terjadi pelaku ini saat tanggal 5 itu masuki Alfamart, kemudian meminta uang. Yang pertama minta uang, setelah itu setelah dikasih uang 10.000 dari Alfamart, kemudian dia tidak terima. Saya bawa barang tuh, seperti itu. Sehingga dengan adanya dia menunjukkan senjata tajam, saya ulangi dari bawa senjata tajam sabit saat itu, dan Alfamart juga ketakutan, lalu memberikan uang dengan total 800 ribu rupiah, sehingga kerugian daripada Alfamart senilai 800 ribu rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa rekaman kamera pengawas. Tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang pengedar uang palsu dibekuk polisi karena mengedarkan uang palsu dengan modus membeli ponsel baru. Dari video amatir milik Satreskrim Polres Salatiga, pelaku bernama Arif Effendi ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Ngablak Magelang ini merupakan pengedar uang palsu. Ia dilaporkan korban membeli ponsel baru di daerah Kecandran, Kota Salatiga seharga lebih dari 2 juta menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000. Untuk mengelabui penjual, pelaku mencampur uang palsu dengan uang asli. Polisi membekuk tersangka dengan menjebaknya bertransaksi melalui media sosial, lalu bertemu di sebuah parkiran di sebuah pusat perbelanjaan di Kecamatan Tuntang, Semarang. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan uang palsu lebih dari 3 juta rupiah.